Oke, selamat malam Kaleb. Selamat datang di kelas kita hari ini Kaleb ya. Jadi Ya, untuk hari ini Kaleb kita akan lanjutin lagi untuk pertemuan kita ya Kaleb ya di pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini akan lanjut ke namanya lesson modul 3, lesson 2 ya. Kalau misalkan minggu lalu kita udah belajar namanya modul 3, lesson 1 tentang namanya conditions and selections. Sekarang kita akan belajar caranya kita mengubah koordinat ya di namanya modul 3 lesson 2 changing coordinates buat di pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya seperti biasa Kaleb, sebelum kita start mungkin boleh dong Kaleb update kabarnya gimana nih Kaleb kesehariannya, tugas-tugasnya, terus juga tugas algonya gimana, ada kendala gak? tugas algonya belum ada kendala. Belum ada kendala. Oke, kesehariannya ngapain aja Kaleb? Hmm, Sarannya sih sekolah, sekolah, terus main sama temen. Oh, sekolah main sama teman. Oke, kalau gitu. Kaleb ini di Manado bukan ya? Bener gak? Kalau 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 nggak salah ya aku ya. Di Manado ya? Bukan. Di Yogyakarta, Kak. Oh, kamu di Jogja. Oh, Iya. oke. Oh, gitu beda lagi yang Manado ya. Oke, sip. Kalau gitu, kalau di Jogja berarti harusnya waktunya sama ya. Nggak ada masalah ya. Kalau waktu sekarang di sana jam 7 juga kan sama kan, jam 4 juga kan. Iya. Aman ya berarti. Oke, kalau gitu. Oh ya, Kaleb. Jadi untuk hari ini Kaleb, mungkin Kaleb akan sendiri nih untuk pembelajaran hari ini karena tadi aku dapat ini ada chat dari Riko ya. Riko nggak bisa hari ini karena dia ada persiapan ulangan sekolah. Jadi mungkin nanti hari ini Kaleb sendiri ya buat kelasnya. Nah, Iya. semoga dengan adanya sendiri ini juga mungkin nanti kita bisa selesai lebih cepat nih, hopefully. Karena kan aku nggak banyak yang handle nih. Nanti kalau misalnya Kaleb juga cepat, selesainya cepat, kita bisa selesai lebih cepat dibandingkan jadwal semula. Oke, Kaleb? Oke, Kak. Oke, sip. Kalau gitu langsung aja ya, Kaleb ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini masuk ke dalam namanya modul 3 lesson 2 atau namanya mengubah koordinat nih di pembelajaran kita hari ini. Kayak aku izin share screen ya. Ini dia. Modul 3 lesson 2 changing coordinates. Udah terlihat Kaleb share screenku? Sudah ya? Sip. Oke, lanjut. Sudah. Oke, kita review terlebih dahulu nih. Apa aja sih rules dari kelas kita? Nah, ini sering banget dibahas juga Kaleb ya dari pembelajaran sebelum-sebelumnya juga. Kita selalu ngebahas terkait namanya rules dari kelas. Nah, sekarang apa sih conditions tadi kalau rules dari kelas ya banyak ya. Kalau kayak harus on mic, harus on cam, on mic ketika misalkan ada pertanyaan atau mau bertanya, on cam ketika kelas gitu segala macamnya, dan juga datang kelas tepat waktunya itu merupakan salah satu salah tiga ya bisa dibilang rules dari kelas. Nah, sekarang apa sih conditions? Nah, jadi kita kemarin udah belajar juga nih kalian namanya conditions kemarin ya. Ini mungkin kita pergi dulu nih ke links mengenai conditions. Apa sih conditions itu? Oke, sebentar. Nah, ini kita cek dulu conditions itu apa sih? Nah, ini mungkin pembelajaran minggu lalu kalian ya, kita udah sempat lakuin juga dan kerjain juga untuk pembelajaran conditions itu sendiri. Jadi conditions itu bahasa itu kondisi ya, dengan menggunakan if else kemarin nih. Nah, ini contohnya ya, kita ada, mungkin aku di sini contohin beberapa lesson yang dari modul 3 lesson 1, kemarin namanya colored ball di sini, Caleb ya, harusnya kita udah pelajarin ini Caleb ya, kemarin ya. Nah, jadi ketika dia itu menyentuh menyentuh bagian tembok, dia tuh akan berganti warna. Dan dia mantul-mantul, dan dia juga nggak akan masuk ke dalam sisi tersebut gitu. Lalu yang kedua, apa nih yang kedua? Coba kita cek dulu loading project stars. Nah, di sini terkait bintang ya di bagian sini ya. Nah, kalau bintang sendiri nih seperti apa sih? Nah, ini kalau kita deketin mouse kita dia akan hilang nih. Jadi ketika kita deketin mouse kita aja gitu ya, dia akan hilang nih si bintang-bintang ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu yang ketiga apalagi sih yang udah kita coba pelajarin dari pembelajaran minggu lalu? Kita kemarin ada juga namanya jellyfish di sini. Click anywhere to on the stage. Nah, dia langsung berubah nih ya. Jadi kita klik, dia langsung berubah menjadi ini ya stage-nya dan juga gaya kostum dari si ininya nih, apa namanya si ubur-uburnya ini ya. Di sini, oke si jellyfish-nya ini. Apalagi di sini di 4 ada bat ya, ada kelelawar ya. Di sini kelelawarnya lihat, dia akan ngikutin kita nih ketika aku klik kemana dia akan ngikutin. Tuh ngikutin terus ya. Baik klik. Nah, ini juga pakai namanya condition ya, Kaleb ya, dari pembelajaran kemarin. Juga di tas 6 ini juga kurang lebih sama. Jadi kita belajar namanya ini ya, apa if. Nah, ini kemarin juga sama. Nah, dia tuh bakalan mantul-mantul dan juga nanti kalau misalnya ada pantulan, nanti dia akan terjadi sesuatu. Nah, mari kita buat juga seperti ini. After clicking on the green flag, the balls begin to move chaotically. Jadi artinya adalah ketika kita klik
si bendera hijau gitu. Jadi ntar dia akan berpindah secara chaotically atau bahasa itu ya nggak beraturan lah si bolanya pindah-pindah. Dan juga di nomor 6 ya di bagian sini ya. Nomor 6 kita juga udah bahas. Nah, sekarang ada three balls di sini. Ketika disentuh, dia akan bounce to each other gitu ya. Jadi akan mantul satu sama lain. Ini kurang lebih konsepnya mirip kayak tadi, cuman kalau misalnya dia nyentuh bola salah satu dia akan mantul tuh ya, akan menjauh. Nah, tuh kayak gitu contohnya. Oke, nah ini kemarin ada juga beberapa hal ya, apa namanya beberapa hal lah di sini, beberapa soal tas bonus nih di bagian sini nih. Yaitu di sini kita punya three balls dan segala macamnya. Nah, kita udah pelajarin juga nih Kaleb dari pembelajaran ini sendiri ya. Nanti mungkin kita akan menjauh lebih jauh lagi nih di pembelajaran kita di hari ini ya di modul 3 lesson 2. Oke, so condition sendiri merupakan circumstance on which a decisions or actions depends. In programming, conditions are either true or false. Jadi katanya dalam condition sendiri itu dalam lingkungannya itu di mana pilihan atau sebuah aksi itu tergantung ya. Dan dalam programming, conditions itu bisa true ataupun false gitu. Jadi kita punya pilihan dua opsi ketika kita buatin decisions atau conditions di bagian sini. Jadi dia itu bisa true ataupun dia bisa false ya, benar ataupun salah. Nah, sekarang apa sih selection operator gitu ya? Operator seleksi itu apa aja? Nah, jadi kita di sini punya beberapa kalep ya. Kita punya if, kita punya then, kita punya else, then, else, dan segala macamnya. If, elif, bahkan ada elif juga, dan juga di sini else tentunya. Oke, nah, what is the difference between if, else, and if, then? Nah, tahu gak nih kalep kira-kira bedanya apa? Antara if, else, dan juga if, then. Tahu gak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, bilang aja biar aku jelasin. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Oke, jadi kalau if, else itu, jadi ketika dia itu ada dua kondisi berarti ya. Kalau ini terpenuhi, maka ini. Kalau ini nggak terpenuhi, maka yang ini. Kalau itu dia maksudnya ketika dia itu, misalkan di sini kalau dia baju merah ya, BM tuh baju merah, maka dia apa? Misalkan dia itu tidur gitu. Jadi ketika ada orang baju merah, maka dia akan tidur gitu ya. Tapi kalau di sini ketika dia baju merah, misalkan tadi kan tidur, tapi kalau misalkan dia nggak baju merah, ya udah dia else. Misalkan apa? Lari. Contoh begitu. Jadi kalau misalkan dia nggak baju merah, maka dia itu lari itu adalah dari else ya. Jadi maksudnya adalah kondisi lainnya di luar kondisi if gitu. Nah, untuk selection operator sendiri kalian ya kita di sini udah belajar dua juga. Kita punya if then. Ini berarti tadi yang if then tadi ya. Berarti dia cuma satu kondisi. Misalkan di sini ketika merah gitu ya, baju merah, maka apa tadi tidur contohnya. Nah, terus di sini orangnya kan baju merah nih. Kalau dia ke sini bener gak merah? Bener gak merah dia? Kan if-nya merah, bener gak merah? Merah sama merah bener gak? Benar. Terus maka dia Tidur. akan tidur. Nah, coba di sini misalkan gini. Oke, coba contoh di sini eh, misalkan di sini. Nah, coba kalau yang sekarang dia baju merah nih, terus dia ke sini. Apakah dia akan tidur? Nggak. Enggak. Dia akan Lari. lari. Kenapa dia nggak tidur? Karena Bajunya nggak merah. bajunya nggak merah, tapi harus hijau ya. Kalau hijau dia baru tidur, tapi kalau misalnya dia bukan hijau, dia akan lari gitu ya. Oke, very good Caleb. Jadi gitu cara konsep namanya conditioning. Oke, sekarang kita akan buka workbooks kita ya buat kajian task 1 and juga 2 my conditions. Nah, di sini task 1 conditions, the entrance to the base is guarded by a robot with a set program. Fill in your pass so that the robot lets you through. Nah, jadi katanya ada jalan masuk nih ke dalam base gitu ya. Ya dijaga oleh robot dengan set program, jangan program yang udah dibuat. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi ya, sehingga robotnya itu bisa membiarkan kita masuk. Nah, now we need to get past one more robot. Here is it program. Jadi kita akan coba program si robotnya sendiri. Nah, di sini ada juga task 2 buat conditioning ya. Jadi ketika di sini kita ada beberapa conditions. Ketika dia warnanya apa, dia akan terjadi suatu hal nih terkait namanya conditioning di bagian sini. Jadi tinggal kita coba masukin aja ya buat ininya tadi. So, untuk the in class, kita akan memprogram the keyboard controls for our character, just like in a real computer game di sini. Terus kita akan practice ya, changing coordinates when controlling rocket. Jadi kita juga akan belajar nih cara kita mengontrol koordinat ketika mengontrol roket. Kita akan coba pelajarin di pembelajaran kita di hari ini.
Nah, di sini ada namanya coordinates. Caleb ya, kita ada namanya coordinates nih. Coordinates kan posisi dari nol sampai dengan ini ya. Jadi ada yang ke kanan, ini ke kanan berarti dia positif, dan kiri dia itu adalah negatif ya, seperti aturan matematika aja. Dan titik tengahnya ada di nol ya. Kalau ini sumbu X, ini sumbu apa nih namanya yang berdiri? Sumbu Y tak? Sumbu Y, yes, very good ya. Kalau Y itu positifnya ke atas atau ke bawah? Eh, Atas. Atau atas ya, berarti ini ke atas dia positif. Iya. Kalau ke bawah dia baru negatif. Nah, jadi seperti ini ya cara konsep dari sumbu itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang tadi ya yang aku bilang ya. Jadi kita punya sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau X itu ke kanan positif, kiri negatif. Kalau Y itu ke atas positif dan ke bawah itu negatif. Nah, di sini ada grid juga buat membantu kita ya. Nah, coba di sini aku ada sample question buat Caleb. Kalau aku taruh titiknya di sini deh, gampang. Titiknya X-nya berapa, Y-nya berapa Caleb? Yang ini. Y2, X-nya 2. Oke, very good ya, Y2, X2. Cuma biasanya disebutnya tuh, yang bagusnya tuh X sama Y-nya dulu. Jadi 2,2 gitu. Jadi sebutnya gitu 2,2. Kalau ini berarti berapa? Yang ini 3,3. 3,2. 3,2. Yes, gitu ya Caleb ya. Good job, very good. Sekali lagi, coba kalau misalkan di sini. -2, -1. Min 2, min 1. Oke, good job. Betul banget ya yang Caleb bilang. Nah, ini tadi ya, contoh tadi ini 1,1, ini aku harus tahu ya. Apa sih perintah yang kira-kira bisa digunakan untuk mengubah sprite locations, kita tahu lokasi dari sprite. Nah, di sini ada kita di dalam namanya project baru ya. Coba aja kita langsung coba masuk dulu buat hal ini. Sorry, test teacher. Oke, nah, ini kita lihat nih. Oh, nah nanti di sini ada project baru ya, mungkin ya. Nah, tadi dia 1,1, sekarang di mana nih? Sekarang, 3,1. yes, very good ya, 3,1, good job. Oke, mantap. Nah, dia pindah ke 3,1. Nah, sekarang apa sih perintah untuk mengontrol si sprite tersebut? Nah, kira-kira apa sih kontrol yang bisa kita gunakan? Nah, jadi untuk kontrol sprites, the position change relative to the locations of the sprite. Like always be the same value ya. Jadi gimana dia tuh value-nya selalu sama. Dari position change irrespective of the directions of the sprite. Jadi kata posisi itu berubah tidak secara ekspektif ya dari direction atau arah dari sebuah sprite-nya. Nah, long movement atau movement yang panjang bisa rusak nih menjadi shorter step. Bisa kita bagi menjadi steps yang lebih kecil. Yang dimana setiap step itu terlibat other actions gitu atau aksi yang lainnya. Contohnya mengubah kostum. Nah, di sini ya tadi kalau misalnya kalian bilang kita tadi X yang pertama ini kan satu-satu ya, ini satu-satu. Satu, ini satu. Terus yang satu lagi jadi tiga, satu. Nah, jadi dia itu berubah ya. Nah, gimana sih caranya dia melakukan perubahan? Nah, jadi dia itu berubah dari satu ke tiga berarti dia nambah berapa banyak kalian? Dari sini, dia sini nambah berapa? Tambah 2. Nambah dua ya, plus dua. Makanya dia jadi tiga. Nah, itu adalah namanya pengubahan dari sprite itu sendiri Kaleb ya. Nah, yang dimana nanti kita akan coba kerjain pembelajaran kita mengenai hal ini ya Kaleb ya. Ya, aku rasa ini harusnya bisa lah Kaleb. Ini berkaitan sama konsep matematika. Nah, ini juga nih, jadi 5,1 ya. Jadi dia akan berpindah nih, sesuai sama yang kalian lihat aja pokoknya. Dia akan berpindah perlahan ya, slowly dia berpindah. Jadinya di hal tersebut ya, itu di 5,1 ya buat hal ini. Nah, jadi kita bisa melakukan apa sih biar dia bisa seperti ini? Kita bisa namanya menggunakan change di sini ya. Change x by 2. Artinya adalah kita akan mengubah x dengan 2. Kita akan menambahkan x-nya nih dengan 2 sehingga dia dapat jadi hasilnya seperti tersebut yaitu di sini contohnya 5,1. Nah, sekarang kalau yang di bawah, nah kalau yang di bawah ini berapa nih Caleb? X3,1. -1. X3, min 1. Oke, Ya. coba kita cek benar gak? Yes, betul banget ya. 3 dan juga min 1 ya, dia berubah. Kalau oke, nah ini berubah juga sebanyak 2. Oke, good job.
Nah, apa sih perbedaan antara set X dan juga change? Nah, di sini ada kita adanya set dan juga change. Tahu nggak? Kalau dari artinya aja nih, dari bahasa Inggrisnya aja, perbedaan set sama change ini artinya apa? Contoh, set X to 3, 3 nih, 3, dan change X by 3. Bedanya apa? Sama-sama 3 nih. Tapi bedanya apa sih? Ada bedanya gitu? Kalau set itu atur ke X3, kalau change ganti ke X3. Yakin. Coba yang mana nih? Kalau set itu apa? Kalau change itu apa? Ulang lagi coba. Kalau set itu atur ke 3, Oke, kalau atur change ganti ketiga. ke 3. Nah, jadi sebenarnya gini. Kalau set itu adalah misalkan kita posisinya satu, set X to 3. Nah, sekarang jadi posisinya berapa? 3. 3 ya kalau X. Kalau ini, kalau misalkan posisinya satu, pakai change X by 3, maka sekarang posisinya, Hmm, 3. nah, jadi posisinya 4 ya Kaleb ya. Nah, jadi kalau change itu sama aja kayak mengubah atau bahasanya menambah. Nah, jadi ini menambahnya sebanyak 3, maka jadinya 4. Paham nggak bedanya di mana? Paham. Paham ya, intinya kalau change itu dia itu menambah. Kayak contoh misalkan dari 3 nih, sekarang posisinya 3. Nah, terus dia change X by 3, berarti nanti akhir posisi jadi berapa? Dia change-nya by 3. Jadi Nah, awalnya 3 nih. Jadi 6 jadi ya. 6. Ya, jadi 6. Oke, good job. Mantap, Kaleb. Nah, jadi ini contohnya nih. Jadi dengan set X by 2, nanti dia akan kita tambah-tambahin aja, ntar dia bisa nambah. Nah, lihat tuh ya, dia bergeser gitu ya. Karena nambah 2, jadinya dia akan, ini ya, kalau set dia itu cuma pindah. Dan kalau misalnya pakai change, dia itu akan nambah. Nah, jadi makanya kayak gini nih. Di sini 3, di sini jadinya 2. Nih, seperti yang Kaleb bisa lihat di sini. Itu dia. Nah, ini juga sama ya. Nah, misalkan posisinya tapi kalau dari minus. Nah, kalau set X to 3, nah kalau set X dia tuh akan pindah ke sini kalian ke positif. Tapi kalau misalkan change, dia akan menambah. Minus 4 tambah 3 berapa? Jadinya Min 1. min 1. Makanya sini dia jadi min 1 ya. Tapi kalau pakai set, dia langsung pindah ke 3 nih. Jadi kayak loncat lah. Gitu, itu bedanya. Kalau change itu dia akan menambahkan. Kalau misalkan set itu dia akan mengatur. Gitu ya. Nah, itu dia. Oke, nah sekarang kalau Y, nah ini kalau Y kurang lebih sama kali ya, sama pokoknya konsepnya udah sama, cuman bedanya dia itu secara vertikal aja gitu ya. Kalau tadi set, Y itu dia berarti ke sini, kalau misalkan Y itu change itu berarti nambah ya, berarti dari min 3 tambah 2 jadinya min 1 gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan aku rasa ini masih mudah ya buat dipahami ya. Nah, sekarang gimana caranya kita hal ini bekerja nih? Dengan cara kita mengubah X dengan 10 dan juga mengubah Y by minus 10 gitu ya. Nah, jadi dia itu akan menambah tadi ya. Contoh dia ke sini, change X by 10. Nah, kalau ini berarti kemana nih? Dia ke kanan ke kiri by 10. Dia ke sini, ke kanan atau ke kiri kira-kira? Kanan. Ke kanan ya, karena positif ya, maka dia akan ke kanan. Kalau min 10 baru dia ke kiri. Nah, kalau di atas tuh bakal dia itu by 10 ya. Berarti dia itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Seperti ini. Oke, jadi itu aja Kaleb ya untuk presentasinya. Kita langsung aja ya kerjain tugasnya. Di sini namanya The Rocket's Journey. Yuk, let's go Kaleb. Kita kerjakan tugasnya. Boleh di-share screen ya. Kita kerjakan bareng-bareng nih. Terkait namanya lesson kita hari ini modul 3, lesson 2. Yuk, mana nih? Modul 3, lesson 2. Nah, dia lesson 12 ya. Boleh di-share screen Kaleb ya, biar aku bisa lihat Kaleb. Oke, Kaleb. Nah ya, yuk. Ya, bisa diklik aja yang 12 itu ya. Nah, terus yang nomor 1. Oke, on rockets, let's fly. Nah, kita kan jadi roket, mari kita terbang. Oke, let's go nomor 1. Let's start flying. Nah, di sini kita perlu untuk pindah ke titik tertentu. Nah, di sini lihat ya, kita berarti pindahnya kemana?
Nah, kamu perlu lihat nih, di sini kita pakai ubah, maka kita harus tambahin ya. Ya, berarti ubahnya kemana, Kaleb? Kalau ini. Dan berapa? Oh iya. Nah, kamu lihat titiknya aja tuh. Nah, titiknya. Ini dia. Ayo, kira-kira ke apa? Nah, X ya, dan juga berarti 8. Oke, good job. Set. Nah, dia cuma pindah satu arah. Oke, lanjut lagi. Now we are moving. Nah, sekarang titiknya ada di mana? Aku lihatnya ada di atas ya. Kita langsung aja naik di sini berapa? Langsung ganti angkanya. Cet. Nah, bisa ya, gampang ya. Oke, good job. Lanjut lagi terus. Ayo. Nah, kalau di sini nomor 3 ini ada 2 titik nih, maka kita harus kedua-duanya kalian. Kalau saran dari aku, cari yang terdekat dulu, baru ke sana. Nah, aku cari yang terdekat dulu aja nih. Aku sih yang terdekat sih Y ya. Y-nya terdekat. Ingat, ini namanya ubah. Ubah berarti menambahkan, bukan pindah. Gitu. Ingat ya, ubah. Kan, apa namanya, bukan pindah. Coba aku lihat ya kalian. Berarti, yakin ubah Y jadi 6 ketinggian. Coba lihat ubah Y-nya jadi berapa tuh. Kita sekarang titiknya ada di mana? Y-nya ada di mana sekarang? Coba Y-nya sekarang ada di mana nih? Awal ada di mana? Di 2. 2. Berarti 2 ke 4 berarti tambahnya berapa? 2. 2. Oke. Nah, terus yang kita ke sebelah kanan habis ini. Nah, ini udah bener nih, ini udah bener. Habis itu langsung pindah X. Sekarang masukin X di sini. Nah, lihat X-nya tuh di mana nih? Di sini. Kita sekarang ada di -2. Dari -2, biar kita bisa ke 6 tuh kira-kira harus nambah berapa sih? -2 tambah berapa biar jadi 6? Tambah ke 8 ya. Jadi dia harus nambah 8 gitu. Jadi kan 8 ditambah -2 itu adalah 6 ya kalau. Oke, good. Sekarang nomor 4. Nah, coba nih kita lihat lagi nih. Oh, titiknya sekarang ada 2 lagi nih. Ada di bawah. Nah, berarti lihat. Kamu lihat posisi awal ada di mana? Ada di 40 ya, Y40. Nah, kalau gitu berarti harus gimana? Oh, berarti kalau misalnya 40, biar jadi -40 harus diubahinnya jadi berapa tuh? Tambahin berapa? Tambahin jadi -40 ya. Nah, terus di sini, oh berarti ini jadi -6. Jadi ini konsep namanya matematika aja nih. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira positioningnya ada di mana, terus ditambahin berapa. Nah, oke, udah bener tuh ke bawahnya, tinggal ke kiri. Baik, saya berapa tuh? Dari 40 ke 20. Oke, coba. Set. Oke, good job, Caleb. Let's go, boleh dilanjutkan lagi. Nah, let's go, kita lanjut lagi ya. Ini akan semakin menantang terus nih. Nah, sekarang kalau gini gimana nih? Dari 3. Nah, lihat posisinya -60. Lihat ya, posisinya -60. Maka kalau misalnya gitu, ubah. Gitu ya, ubah. Ingat, ubah bukan set. Nah, kalau ubah berarti di sini harus berapa? Jadi -60 tambah berapa biar jadi 0? Kan dia ketika ada di 0. Lalu Tambah, makasih Om. tambah 60 ya. Jadi -60 per tambah 60 biar jadi 0 di sini. 60. Nah, terus aku Oke. tinggal geser lagi. Sorry. Ya, geser lagi jadi 0 jadi -0. Coba kita coba. Set, set, set. Punya aku udah bener ya. Yuk, Kaleb. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Pokoknya titiknya bener-bener dulu nih. Hmm, yakin. Ayo, balik ke tuh kira-kira. Dia ada di kiri loh. Jadi, -80 kejauhan nggak? Lihat titiknya ada di mana? Di minus berapa tuh titiknya? -60 ya. Jadi ada di -60 kali buat titiknya itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang number 6, nomor 6 di sini.
Oke, nomor 6, it's getting harder katanya. Ini makin sulit nih. Oke, nah di sini di mana aja nih? Nah coba ayo kita kayaknya yang paling terlihat tuh di sini ya. Berarti tinggal naikin dikit aja. Berarti naikin dia dulu. Aku sih naikin 20. Nah, terus dari 20 ke minus 80. Set, set. Nah, itu ya. Jadi titiknya 0. Jadi harus 80 ditambah berapa biar jadi 0. Nah, ditambah minus 80. Oke, good job, Kaleb. Lanjut lagi, kita lanjut terus ya sampai selesai. We are flying north. Oh, more precisely up. Nah, di sini tuh. Sekarang dia satu-satu nih. Maka berapa nih? Oke, jadi kita di sini tambahin aja dulu ya. Jadi berapa nih? Ke atas berarti jadi positif ya. Oh, kalau gini mah gampang ya harusnya ya. Ini tinggal nambah-nambahin berapa nih kira-kira nih? Tinggal penambahan aja clue-nya. Oke, aku rasa ini gampang ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Sip. Coba pelan-pelan ya. Dia harus step by step. Jadi nggak boleh langsung kayak pergi langsung gitu. Coba step by step. Naik, 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 naik gitu pelan-pelan naiknya. Yakin. Coba clue-nya adalah ubah y-nya pertama 60, yang kedua 60. Ingat, di sini konsepnya harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan. Ya bisa? Oke, sip kalau bisa. Lanjut lagi, sekarang nomor 8. Oke, kita sampai benar-benar selesai nih. Kita kerjain semuanya. Oke, number 8. Oke, nah di sini apa nih? Number 8. Oke, nah di sini lumayan banyak nih. Ayo, di sini ada looping, tapi ingat, kalau ada looping berarti kita bisa ngelakuin hal yang sama, Kaleb. Nah, lihat dari minus 10 ke minus 60 tambahin berapa sih? Oh, kalau gini mah tinggal masukin aja nih ya, gampang ya. Aku tinggal nambahin aja, berarti ini tambah 60. Hitung berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Coba bener gak? Pelan aja dulu ya. Gak usah. Ini satu, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener ya. X-nya udah bener. Tinggal naiknya. Ingat, satu, 2, 3, 4. Berarti tinggal naiknya 4 kali. Nah, terus tinggal dilihat nih, y-nya nambahinnya berapa sih? Ya, Oh, dia tuh nambahnya sebanyak 60. Udah deh. Ingat, konsep ubah itu adalah ubah itu menambahkan, Kaleb ya. bentar Kak, nyari charger. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini punya aku udah selesai ya. Silahkan Kaleb dilanjutkan lagi. Yuk, yuk, let's go, let's go. Sudah, gimana? Bisa? Oh, Kaleb. Udah ya, Kaleb ya. Oke, mungkin satu soal lagi ya, satu soal bintang, dan habis ini kita akan coba lanjutin dulu buat presentasinya ya. Nah, oke, soal bintang. Nah, ini gampang nih. Tinggal pakai looping lagi aja, Kaleb ya. Clue-nya tinggal pakai looping. Ingat, hitung aja. Satu, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti
Loopingnya berapa? 5 kali. Lihat dari 180 ke 120 berarti apa? Berkurang. Ingat dia itu berkurang. Jadi di sini aku berkurang sebanyak 60. Habis itu dia ulangi lagi dan dia naiknya 1, 2, 3, 4. Nah, naiknya 4 kali. Ulangi berarti 4 kali. Nah, terus di sini naiknya tuh sepanjang berapa nih? Plus 60 ya. Berarti dia itu ubah Y menjadi 60. Nah, habis itu baru ulangin lagi loopingnya di bawah. 1, 2, 3, 4. 4 lagi dan apa nih? Nah, sekarang dia itu ke kanan, maka dia itu bertambah sebanyak 60. Jadi konsepnya cuma diulang-ulang aja nih. Dari dia kiri, atas, naik. Oke, oke, let's go, Kaleb. Yakin tuh yang terakhir dua. Ayo, kan dua ya. Berapa? 4 ya. Oke, good job, Kaleb. Oke, habis ini kita akan lanjutin lagi dulu buat materinya ya. Habis ini. Oke, nice. Good job, Kaleb. Oke, sekarang saatnya kita lanjut dulu ya, Kaleb ya, buat presentasinya. Nanti pas kita ada waktu lagi, kita akan coba kerjain lagi nih hal ini ya. Oke, let's go. Kita, Kaleb, boleh kembali dulu ke Zoom ya. Sorry. Oke. Oke, nah sekarang kita akan buka workbook kita buat hal baru nih. Nah, kalau tadi kita udah belajar mengenai movementnya tadi ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi nih juga nih, tapi kita belajarnya di Scratch ya di sini ya. Gimana cara kita ngelakuin movement, misalkan change Y by 10, change Y by minus 60, dan and so on gitu ya. Lalu juga change X, segala macam kita akan coba kerjain di bagian sini ya, for controlling the karakter tadi. Nah, jadi di sini untuk controlling karakter, di sini ada beberapa example ya di sini ya. Kita akan coba buat nih biar dia berbentuk atau membentuk sirkular seperti ini. Nah, task 5 nanti di sini kita akan mencoba untuk controlling karakter. Contoh di sini tadi ya, ingat change itu dia akan menambahkan ya, beda sama set. Kalau set itu dia buat mengubah, kalau change itu dia itu buat mengubah, kalau misalkan set itu untuk dia berpindah posisi tertentu. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengubah koordinat dalam Scratch ya. Jadi kita akan belajar gimana cara kita mengontrol spread sih di dalam tas kita. Oke, di sini. Langsung aja ya kita masuk ke dalam namanya Scratch Changing Coordinates. Jadi kalian sini boleh dibuka, di back dulu. Kita kerjakan tugas namanya Scratch Changing Coordinates ya. Kita akan coba untuk belajar mengubah koordinat set tersebut. Oke, let's go. Kita coba kerjakan kalian ya. Back dulu, terus kita kerjakan bagian segmen kedua. Oke, let's go. Nah, battle on tree. Nah, di sini kalau lihat ya ada apa nih? Ada kumbang nih di sini nih. Nah, kita akan coba untuk memprogram kumbang tersebut, Kaleb ya, sehingga dia itu bisa sesuai yang kita inginkan. Nah, lihat ya, dia naik ke atas, lihat dia naik ke atas terus dan dia looping terus. Nah, lihat di sini upward movement di sini akan namanya repeat ya. Ingat di sini ikutin aja repeat 50 change y by 5. Lihat di soalnya, berarti kita ambil ulangi 50 dengan perubahan y sebesar 5. Kalau 10 nanti terlalu jauh. Having reached. Nah, di sini habis itu dimasukin juga. Nah, habis itu dia bilang kita masukin ke forever. Jadi dalam looping ada looping lagi. Oke, langsung masukin aja nih ya. Selamanya di sini dan tapi dia pertama-tama go to dulu. Pergi ke 60 minus 68. Initial placement. Nah, jangan lupa juga di sini kita set juga posisi awalnya, point in directions, set size to 30%. Di sini berarti di bendera ya. Di bendera kita taruh dulu atur ukurannya ke 30%. Dan juga point on directions atau mengarah ke arah dia ke nol ya. Nah, lihat tuh kalau nggak ke nol tadi kayak gini nih. Nah, nyamping. Makanya kita ubah ke nol. Nah, coba start lagi sekarang. Nah, lihat ya. Nah, itu ya sangat-sangat simpel. Aku rasa kalian juga bisa buat ya. Gampang ya buat bikinin tas ini. Nah, boleh dilihat aja soalnya dibaca pelan-pelan. Upward movementnya seperti apa. Nah, repeatnya 50. Terus ada itu. Coba kamu di bawahnya, ke bawahnya lagi. Oke, ambil itu di bawah. Nah, ya klik itu yang kedua. Nah, lihat bentukannya seperti apa. Itu diklik deh gambarnya. Biar kalian bisa tahu. Nah, jadi repeatnya itu di dalam situ ya. Nanti kamu ambil repeatnya, masukin ke dalam, habis pergi ke.
Tapi di dalam oke, ini berapa kali, masukin aja langsung. Terus apa? Change Y by. Sebesar berapa? 5. Dan juga set initial placement atau penempatan awalnya. Terus ukurannya taruh atas. Biasanya initial placement taruh atas, bukan di looping ya. Dia di abis bendera. Abis bendera banget. Nah, habis itu point direction. Nah, ini dia berarti ini. Taruh sini. Nah, ingat, ikutin ya. Diminta 0 sama 30. 0, and then atur ukurannya ke berapa? Ke 30. Oke, coba sekarang jalanin. Bisa gak kira-kira? Oke, good. Coba dicek apakah bisa. Oke, good job, Caleb. Jangan lupa di-save dulu ya, disimpan. Habis itu tingkat berikutnya. Disimpan dulu. Oke, simpan dan kita move ke soal selanjutnya. Number two, snowflakes. Nah, di sini ada salju nih. Set the snowflake sprite appears at the top of the stage and falls down. Jadi katanya dia tuh muncul di atas dari panggungnya dan juga dia jatuh ke bawah. Kita set dulu initial placement-nya pertama di sini ya, go to-nya di mana? -67 dan juga ya min satu y-nya 145. Ini kita ambil aja min 67 dan 145. Pas falling dia seperti ini nih, repeat 50 dan juga change y by berapa? By -5. Nah, di sini kita buat yaitu akan change y by -5. Dia akan mengubah berdasarkan -5. Oke, ambil aja langsung ya. Ulangi di sebanyak 50 dan juga change atau ubah. Dia sebesar berapa? -5. -5 berarti dia itu ke bawah ke atas kali kalau -5. -5 ke bawah. Ke bawah ya. -5 itu ke bawah. Dimasukin aja. Coba sekarang kita langsung coba jalanin. Kira-kira ada benar belum? Oh, sayangnya di sini masih belum benar nih. Karena dianya not repeating gitu ya. Dianya tidak mengulang. Nah, oke. Nah, langsung aja kalau gitu berarti gimana? Ini kita masukin ke dalam sini. Coba sekarang. Oke. Nah, jadi kita masukin pergi ke-nya tuh di dalam looping ya, biar dianya itu tetap muncul. Gitu. Oke, bisa, Kaleb? Bahinya by berapa? By -5 ya, atau -5. Oh, udah deh, coba dijalanin. Udah bener, -67. Ingat, 145 bukan -45. -67 sama, coba kamu baca lagi. Di instruksinya coba baca lagi. Coba dibuka lagi. Nah, lihat tuh angkanya. Make sure sama ya. -67 dan juga Y-nya berapa? 145. The Dragon guards the castle. Oke, habis ini nanti ada soal lagi nih. Terkait namanya Dragon. Itu si naganya menjaga kastil. Oke, nomor 3, kalian nih dibaca dulu ya. Dragon moves to the right. Nah, di sini ingat, disiapin dulu aja. Repeatnya 60, change X by 5. Dulu, siapin dulu aja ya, nggak usah dipasang-pasang dulu. Yang penting disiapin dulu. Change X atau ubah X-nya besar 5. Oke, aku siapin dulu. Dragon moves to the left. Nah, kalau left berarti sebaliknya ya. Berarti dia itu tadinya 5 jadi -5. Dragon turns. Nah, di sini kita set pointing directions mengarah ke arah 90. Lalu Dragon moves constantly. Nah, ingat di set juga forever loop-nya ya. Di sini berarti kalau dipasang berarti seperti ini nih. Set, set. Nah, masukin juga forever loop-nya di sini. Terus kita ambil namanya go to ya. Mengarah ke ini. Go to itu berarti sini. Masukin ke sini.
Berapa? Ingetin, min 174 dan juga minus 65. Dan initial placementnya jangan lupa di sini kita set ya. Oke, set rotation cell left to right, dan set size-nya 70%. Ikutin aja pokoknya urutannya kita buat mengikuti dari yang ada di sininya. Oke, di sini diminta 70%, dan jangan lupa terakhir aku tambahin bendera. Coba ya. Ya bisa belum nih? Set, set. Oke, sayangnya dia masih belum bolak-balik nih punya aku. Oke, kenapa kalau gini? Nah, berarti kita harus taruh dia untuk mengarah ke arahnya. Nah, di sini. Jadi setnya di sini ya. Nah, di sini dan satu lagi biar dia ke kiri itu gimana sih? Kan dia minta ke kiri ya. Nah, kalau ke kiri berarti coba kalau minus 90. Nah, maka kita perlu masukin minus 90 juga di bagian sini ya. Nah, coba masukin di sini sekarang minus 90. Oke, nah coba kita coba. Oke, nah gitu ya. Oke, jadi kita masukin ada 90 dan juga minus 90. Ini yang pertama kalau ke kanan dia itu mengarahnya 90, kalau ke kiri dia itu dia minus 90. Seperti aku buat. Yuk, tinggal dipasang-pasang aja kalau puzzle-nya. Yuk, yuk, yuk. Bisa. Nah, jadi kalau dia ke kanan 90, misalnya ke kiri kita set di minus 90 gitu ya. Ini kok nggak bisa, Kak? Apa? Ini nggak bisa gerak, Kak. Nah, di sini. Kamu buatnya ini. Ini yang ini pindahin ke sini. Ini jadi yang ini khusus sendiri. Ini cuma satu nih. Nah, terus kamu buat lagi kayak gini. Nah, ya buat lagi, ulangi lagi, ambil buat di sini nih. Coba ambil ulangi lagi, Kaleb. Ambil lagi, ulanginya dulu. Ulangi lagi, ambil nih, ini masukin ke sini. Ke atasnya bukan, ke yang ini, ke yang ubah X sebesar minus 5. Jadi yang ulang yang kedua, masukin yang itu juga. Nah, itu ya, masuk ke dalam. Oke, coba dipasang dulu yang benar. Nah, gini. Nah, tapi dia itu sekarang kamu baru jadi 60 ya, karena kan tadi dia 60. Nah, 60. Nah, ingat, kalau 90 itu berarti dia ketika dia ke kanan, maka di sini. Kamu masukin ke sini. Ini 90 sama 174-nya masukin ke sini. Di sini, di dalam selamanya, di dalam selamanya. Pelan-pelan. Yang di atas perginya dulu ya, yang di atas pergi dulu. Pergi dulu di sini, di atasnya, baru mengarah ke arah 90. Diambil pelan-pelan dulu ya. Nah, lihat. Oke, good. Nah, baru mengarah ke arah 90. Nah, sekarang habis itu kamu ambil lagi. Mengarah ke sini lagi, satu lagi. Ambil mengarah satu lagi. Tapi sekarang min 90. Tadi kan 90 itu kan berarti dia itu lurus. Nah, tapi sekarang kita buatin dia itu min 90. Artinya dia itu arah sebaliknya. Nah, coba sekarang dijalanin ulang, coba. Di run ulang. Diklik benderanya ulang. Nah, lihat ya. Udah bener tuh, lihat. Dia bolak-balik. Set. Oke, gitu ya Kaleb. Jadi cara pembuatannya. Good job. Oke, bisa di checklist ya? Oke, baru checklist. Oke, good job. Nah, kita lanjut lagi ya. Mungkin ini soal terakhir sebelum kita istirahat. Nomor 4. Jangan lupa di save juga.
Nomor 4. Nah, nomor 4 suruh ngapain sih ini? Goalkeeper control right and left. Sini ya ini gampang ya. Kita tinggal buatin konsep namanya ya udah kanan kiri aja. Use the arrow key. Nah, di sini kita menggunakan if nih. Pertama ambil dulu nih Caleb yang di soalnya. Change x by 5. Ubah x mana? Ubah x sebesar berapa? 5 dibilang. Terus ambil lagi apa? Key row ya. Nah, ketika tombol. Pertama diminta tombol kanan dulu. Oke, kalau left, nah ini gampang ya. Oke, forever dan juga initial placement. Udah, tinggal kita masukin aja langsung nih. Berarti selamanya, terus kita ambil namanya atur ukuran di awal. Nah, di sini, terus kita set berapa? 80% ya. Jangan lupa juga di sini pakaiin bendera. Nah, sekarang aku buatin condition if dulu. Jika kita menyentuh kanan, maka dia, tadi apa kalau kanan tuh X ya, sebesar 5. Coba aku kanan bisa gak? Nah, kanan bisa ya. Udah, ini tinggal duplikat-duplikat aja kalian. Duplikat, terus ini, sekarang kalau misalkan ke kiri, kalau kiri itu apa? Minus. Nah, gitu. Cuma tadi kipernya bisa ke atas dia. Kayak di sini nggak minta ya ke atas ya, dia cuma minta kanan sama kiri aja. Oke, ada yang kurang nggak? Oke, udah bener ya. Jadi caranya seperti ini. Kita tinggal tambahin aja bendera, kita set ukurannya sama kita tambahin if. Ingat kalau misalkan if-nya itu dia ke kanan, maka dia excess sebesar 5. Kalau misalkan ke kiri, maka minus 5. Atur ukuran di luar ya, kalian ingat atur ukuran tuh di sini. Atur ukuran tuh habis bendera. Nah, habis itu kamu masuk ke dalam if dulu. Coba ke bawah. Ambil scroll ke bawah dulu coba. Cari kondisi. Nah, ini dia. Masukin if-nya ke selamanya. Nah, baru masukin nih. Kalau kanan, masukin dalam situ. Ambil. Nah, tadi kalau kanan berarti X-nya berapa? Jadi 5 ya. Nah, baru masukin kondisi satu lagi. Taruh bawahnya. Nah, good. Sekarang kalau kiri, jadinya minus 5. Oke, coba dijalanin sekarang. Oke, good job ya. Betul banget. Nah, bisa ya. Jadi, mudah banget ya Kaleb ya buat bikin ini ya Kaleb ya. Jadi, di sini kita tinggal set aja gimana caranya kita bisa mengubah positioningnya. Oke, kalau gitu Kaleb, jadi kita mungkin istirahat terlebih dahulu ya. Mungkin nanti kita kembali lagi di jam 8 Kaleb. Oke? Oke, setelah Oke, istirahat, Kaleb mau coba kerjain sendiri juga boleh. Misalnya mau coba kerjain yang mana yang tadi, ini atau yang sebelumnya boleh ya, sambil nunggu. Boleh juga istirahat meminum, silakan aja. Sampai jumpa di jam 8 Kaleb. Terima kasih.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tuh, Kaleb. Oke, nah tadi Kaleb kita itu udah di nomor 4. Coba Kaleb tadi nomor 5 udah. Bisa nomor 5? Coba aku lihat dong nomor 5-nya Kaleb. Boleh ke nomor 5 dulu aja. Oke, udah tadi ya. Jadi sudah menyelesaikan buat nomor 5 tadi. Good. Jadi kalau nomor, tadi gampang ya, kalau misalkan nomor 4 itu kanan kiri, oh ini tinggal atas bawah lah, gampang lah ya, tinggal diubah aja Chengxi-nya. Nah, mungkin di sini karena kita masih ada waktu juga, kita coba kerjain dulu yuk, Kaleb, soal-soal yang bintang di sini. Coba let's go yang snowflakes ini. Nah, ini sama kayak tadi, cuman dia itu sekarang ada tiga. Dia tiga ya. Nah, ayo, gimana caranya? Cara buatnya gimana? Ini sama kayak tadi. Ayo, sekarang tinggal, ya udah tinggal buatin aja berarti ya. Di sini udah ada satu-satu. Kita set aja nih, berarti yang pertama ketika diklik, apa tadi? Nah, lihat aja nih, tadi soal nomor berapa sih ini? Kalau nggak salah nomor 2 ya, atau nomor 3 gitu ya. Nah, kita lihat aja nih, dia seperti apa sih cara kodenya? Udah tinggal dimasukin looping selamanya aja, kali kayak selamanya, terus ulangi 50 kali, dan ubah Y sebesar -5. Udah, tinggal masukin aja. Pertama, dia itu posisinya di sini di mana? Nah, coba kita klik dulu yang ini yang mana coba? Divide, show. Oke, jadi yang pertama tuh ini, yang kedua itu yang ini, terus yang ketiga ada di, nah itu dia yang ketiga. Oke, langsung aja kita coba buat ya. Yang pertama-tama kita kasih bendera dulu, terus dia pergi ke posisinya dulu. Ini posisi awal di dalam forever loop-nya ya. Jadi ambil dulu forever loop, nah, terus tinggal diubah-ubah aja nih pergi ke-nya. Pergi ke, terus apa tadi? Looping ya, ulangi 50 kali. Udah, habis itu tinggal ke bawah sebanyak -5. Ubah X, ubah Y mana? Ubah Y sebesar berapa? Karena ke bawah jadinya -5 ya. Minus. Coba jalanin dulu. Nah, satu udah jadi ya. Tinggal kita copy-copy aja. Nah, terus di sini ada soal bonusnya juga. Dibilang spinning snowflakes. Nah, gimana caranya dibuat dia itu spinning ketika dia jatuh atau dia berputar. Nah, kalau gitu gimana caranya? Udah tinggal masukin aja berarti ya. Gampang ya. Tinggal kita masukin aja nih di bagian sininya nih. Putar. Nah, mungkin di sini coba aku masukin putar 15 derajat. Nah, lihat ya. Nah, tuh dia tuh. Berputar. Nah, kalau buat seperti ini udah jadi. Tinggal copy-copy aja ya. Ini tinggal kita tarik. Pindahin ke snowflake 2. Terus pindahin ke snowflake pertama. Tapi di sini bedanya kita perlu harus taruh-taruh nih lokasinya. Berarti kita sesuaiin aja, -59 ikutin aja, dan dianya 81 ya buat yang kedua. Terus buat yang pertama tadi, berapa dia? Oh, dia itu minus di 67 dan juga 130. Udah deh, tinggal dijalanin aja, jangan lupa ada benderanya. Tadi aku benderanya lupa dimasukin. Langsung dijalanin, coba kita lihat. Nah, lihat ya, udah jadi nih punya aku wallet. Set, set. Nah, bisa di checklist aja. Yuk, Kaleb silakan dibuat ya. Jadi nanti tinggal di copy-copy aja nih, tarik-tarik-tarik. Udah jadi deh. Oke, good. Nah, yang lainnya coba dibuat spinning juga. Putarnya nggak mesti ke kanan ya. Misalnya coba salah satu ada yang ke kiri. Coba, coba gini ke kiri putarnya. Biar berbeda sendiri dia. Coba lihat. Nah, jadi muternya beda-beda tuh ya. Ada yang berputar ke arah kanan dan kiri. Oke, very good Kaleb. Good job. Bisa di checklist semuanya dan kita next lagi ya. Disimpan dulu di checklist semuanya. Terus kita pindah soal. Tugas bonusnya juga. Tadi kan kamu kerjain juga. Oke, lanjut lagi. Sekarang kerjain tas yang selanjutnya lagi nih. Di sini masih ada tugas tambahan yang kita akan coba kerjain lagi. Nah, di sini apa nih sekarang? Sekarang namanya soccer. Lihat soccernya apa? Nah, tapi sekarang soccernya tuh lihat kalau dia ketika kena bola, di sini kita buat condition nih. Goalkeeper control. Nanti kayak tadi ya, tapi kita buatin atas bawah kiri kanan, program the ball spread so that it moves randomly using the move steps. David forever and even edge bounce. Oke, langsung aja. Jadi sekarang kita buat dulu orangnya, Kaleb. Kita ke bandnya dulu, terus kita buatin apa tadi? Jika-jika ya tuh ya, jika jika ini
Pertama, kalau misalkan kanan ya, kalau misalkan dia atas dulu deh. Kalau atas berarti dia ubah Y sebesar berapa? 5. Satu lagi, gandakan lagi. Sorry, dihapus aja. Nih kita gandakan, taruh bawah. Sekarang kalau misalkan dia itu ke bawah, dia itu Y-nya sebesar minus 5. Terus kita gandakan lagi. Karena kalau misalkan dia itu ke kiri ya, kiri dia berarti jadi ubah X nih. Kalau misalkan kiri punyaku minus 5. Kalau kanan gimana? Ya udah tinggal diomongin aja. Kalau kanan berarti jadi 5 ya. Kanan jadi 5. Udah coba aku coba dulu. Udah berhasil belum? Nah, ini udah berhasil. Sekarang tinggal buat bolanya yaitu mantul-mantul nih. Oke. Nah, gimana caranya buat bola mantul-mantul? Nah, pertama-tama kita bisa ke bola dulu, tentunya tampilkan. Nah, terus kita buat dia itu forever loop ya. Nah, masukin forever loop di sini. Nah, coba jalanin. Nah, oke, udah jalan. Oke, nah terus dia bilang kita pakai namanya di sini conditioning di sini. Show point directions. Nah, sorry, di sini ya. Nah, dia akan berpindah 10 step saya di sini ya. Gerak 10 langkah. Terus juga if on edge. Nah, masukin jika di pinggir pantulkan. Nah, lihat. Mantul-mantul tuh dia. Set, 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 set. Nah, udah jadi ya seperti ini ya. Ini aku hapus saja. Set, 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 set. Nah, gitu ya. Jadi cara pembuatannya. Kaleb buat tugas yang bonus ini. Ya, coba bisa gak Kaleb buat ya? Coba aku cek dulu ya. Kalau bingung bisa lihat punya aku. Jadi ngarak 45, terus apa lagi? If on edge ya, jika di pinggir. Ambil, jika di pinggir. Ini dia nih. Masukin ke dalam looping juga. Jika di pinggir, pantulkan. Nah, coba jalanin. Nah, oke, good job ya. Memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ketemu, nanti dia hilang. Oke, sip. Ke atas bisa ke atas. Ke atas bawah bisa gak? Ke atas karakter bisa ke atas. Atas bawah jangan lupa dimasukin juga. Bikinin atas bawah juga kalian. Jadi karakternya make sure dia bisa atas bawah juga. Nah, masukin kondisi lagi. Lihat lagi. Kalau lihat ke atas dia gimana? Ke bawah gimana? Kanan, kiri, atas, bawah pokoknya. Nah, ini kamu kebalik nih. Harusnya kalau atas itu dia pakainya Y. Kamu pakainya X. Salah nih. Ingat ya, atas bawah pakainya Y. Bukan X. Balik kalau kanan kiri baru pakai Y. Yuk. Ingat kalau kanan kiri dia itu pakai X. Kalau misalkan atas bawah pakainya Y. Oke, good. Oke, mantap sip. Boleh di checklist Kaleb ya. Sip, boleh dibuka dan di checklist semuanya. Oke, mungkin kita kembali ke presentasi dulu Kaleb ya. Di checklist semuanya dulu, submit. Oke, nah, kita kembali ke presentasi dulu ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam namanya task yourself ya. Cuman sebelum itu mungkin aku akan selesaikan dulu presentasinya.
Nah, jadi di sini kita akan kerjain tugas terakhir ya buat namanya check yourself di bagian sini cara kita mengubah coordinates. Nah, kira-kira apa sih di sini ya yang vehicles should be used to travel on the surface of Mars? Kira-kira kendaraan apa sih yang digunakan untuk kita bisa gunakan di Mars itu sendiri? Nah, di sini dan berapa lama nih kira-kira the first rover land atau bahasa itu mendarat di Mars. Nah, jadi di sini ada pengetahuan sedikit ya, Kaleb ya. Jadi di sini kita tuh punya namanya alat seperti ini, namanya November 1971 dan juga December 1971. Ini merupakan salah satu bahasa itu rovers lah di sini, first Mars rovers yang pernah mendarat nih di Mars ya. Atau bahasa itu kapal penjelajah lah, bukan kapal sih sebutannya apa ya, kayak satelit lah di sini. Nah, di sini kalau misalkan pembuatannya lihat ya di sini, kalau kalian lihat di sini mereka ada tahun-tahunnya, namanya yang pertama ada Sojourner di sini. Dia dari Juli sampai dengan September 1997. Jadi bentukannya ini seperti ini ya. Kayak kalau kalian pernah nonton Star Wars, nah ini mirip-mirip nih mobilannya. Ada juga Spirit. Nah, Spirit ini sendiri apa nih namanya? Nah, ini buat juga nih mobilannya kurang lebih bentukannya seperti ini. Buat dia menjelajah di Mars tadi. Ada juga sekarang namanya yang terbaru adalah Opportunity. Itu dari Januari 2004 sampai dengan Juni 2019 nih. Jadi dia ya lumayan lama ya, paling lama di sini 14 tahun nih untuk si opportunity ini sendiri. Nah, di sini juga ada namanya Curiosity nih di Agustus 2012. Ini bentukannya kayak UFO mungkin ya di sini Kaleb ya. Bentukannya seperti UFO yang Kaleb bisa lihat seperti yang ada di gambar. Nah, ini adalah salah satu background animation nih di sini Kaleb juga bisa nonton. Ini adalah salah satu ini ya. Nah, ini mungkin kita buat make it quick aja nih kita cepetin aja. Nah, ini adalah salah satu animasi nih dari lihat nih ruang angkasa itu seperti apa sih? Seperti ini kalau ya. Lihat tuh ya. Oh, dia langsung. Jadi cara kita melandaskan itu seperti apa sih? Nah, seperti ini nih. Kalian mungkin bisa share screen aja ya. Nah, itu dia. Lalu dia nanti akhirnya mendarat di Mars ya. Se Bentukannya mungkin seperti UFO ya. Kalau kalian lihat dia di sini ya. Itu mirip seperti UFO lah. Nah, dia mendarat. eh, Itu ya. Sampai dia ke koordinat tertentu ya. Jadi konsep koordinat tuh kita pakai juga kalau di sini nih. Nah, dia tuh tahu, oh koordinat tuh ada di sini nih. Di Mars, di location X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, maka dia akan muncul ini location-nya tadi. Nah, dia tuh ada rodanya juga tuh ya, roda buat dia itu menapak. Set, oke. Udah, nah pergi ya. Jadi yang bakal menjelajah tuh si robot yang mobil tadi nih kalau kita lihat nih, mobilnya nih, itu kan ya. Ada 6 roda ya total ya. Jadi tinggal ditinggalinnya di situ, tinggal di situ. Nanti dia akan coba explore, melakukan eksplorasi terkait yang ada di Mars tuh kondisinya seperti apa, gimana sih permukaan di Mars dan segala macamnya. Jadi dia akan lakuin beberapa hal ya untuk hal ini ya. Ada radarnya di sini dia bisa cari tahu kira-kira ada apa aja sih yang terjadi di Mars. Nah, dia bisa ngelakuin di sini. Dia ngelakuin checking di bagian sini ya. Ya, ini mungkin aku skip-skip bagian inti aja ya. Nah, dia akan explore nih. Lihat tuh ya, kalau kalian lihat permukaan Mars tuh kurang lebih ya mirip-mirip gurun lah ya di sini. Nah, dia akan explore, lihat-lihat tuh permukaan-permukaannya seperti apa. Dia akan nelusuri nih kira-kira kehidupan di Mars tuh seperti apa sih. Dan kira-kira bisa gak sih nih manusia nih buat live atau tinggal di Mars. Nah, dia akan cari tahu nih di bagian sini nantinya.
Tuh ya, dia ngumpulin salah satu sampel dari Mars. Dia teliti di sini ya. Jadi apa nih? Dia ngelihat kira-kira di Mars tuh mungkin objektifnya atau bahasa itu apa namanya? Yang ada di Mars, pasirnya segala macam seperti apa sih? Dilakuin penelitian seperti ini. Nah, itu ya mungkin ya. Oke, sip. Mungkin itu aja untuk penjelasan sedikit terkait konsep dari Mars. Mungkin kita terakhir, kalau belum kita selesai untuk kita hari ini, yuk kita kerjain tugas yang terakhir ya, yaitu segmen ketiga. Kaleb, boleh di back dan kita kerjakan ya. Segmen buat bagian ketiga, namanya test yourself di sini. Let's go, Kaleb boleh share screen dan juga diselesaikan ya untuk tugasnya. Oh ya, nanti di next lesson Kaleb ya, kita akan belajar nih gimana cara kita membuat perintah ya di next. Dan juga kita akan belajar caranya kita buatin maze game atau bahasa itu game labirin, serta kita akan mencari for errors yang harus people code gitu. Jadi kita akan cari tahu gimana caranya kita nge-solve masalah ketika kita ada error. Itu akan kita pelajarin di lesson berikutnya. Sip, sebelum itu let's go Kaleb, kita coba kerjain. Boleh share screen. Nah, sekarang pertama, which sprite will move the smiley face to the red dot? Kira-kira yang mana tuh dia akan mindahin si smiley-nya atau si wajah senyum ini ke situ. Nah, coba yuk Kaleb, kira-kira Kaleb apa? Ingat ya, perbedaan nama set sama change. Kalau set itu dia pindah langsung, kalau misalkan change itu dia itu mengubah dan menambahkan. Jadi menambahkan. Oke, salah. Ayo, yang mana kira-kira? Jadi diminta X-nya itu 20 dan juga Y-nya jadi 20. Pertama kan dia itu X-nya berapa nih? Minus 20 dan juga minus 10. Pengen jadi 20 sama 20. Ayo. Oke, itu jadi jawabannya. Jadi di sini kita perlu melakukan namanya apa? Yang tadi ya, yang kalian bisa pilih. Select all the comments that will move the sprite down. Nah, kira-kira akan memindahkan sprite-nya ke bawah. Kira-kira kalau ke bawah yang mana aja nih? Ke bawah. Yuk, ke bawah. Gampang ke bawah. Ada lagi nggak kalau ke bawah? Coba ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Cuma dua ya. Good job. Job nomor tiga. Saya kalau comments akan memindahkan sprite-nya ke kanan. Nah, ke kanan berarti yang mana yang kanan? Oke. Oke, good job, Kaleb. Sip. Oke, boleh kembali ya. Oke, sip Kaleb. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini Kaleb ya. Jadi kita hari ini udah belajar cukup banyak kali Kaleb. Kita hari ini belajar explore nih terkait namanya koordinat ya. Gimana sih caranya kita menggunakan koordinat sendiri dari yang X-nya berapa. Misalkan tadi tadi ya ada namanya change tadi ya, change itu untuk mengubah dan juga menambahkan. Ada juga set gitu ya. Set itu cara kita menempatkan. Kalau change itu dia akan nambahin, kalau set dia akan memindahkan langsung gitu tanpa dia melakukan penambahan. Seperti pelajaran kita hari ini. Itu dia. Sampai sini dari Kaleb ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, suaranya nggak kedengeran, Kaleb? Nggak ada? Belum ada kan? Belum ada. Oke, mungkin sebelum close, Kaleb seperti biasa, boleh dong Kaleb summarize apa aja yang Kaleb pelajarin di pembelajaran hari ini. Tadi yang Kaleb dapetin sih di pembelajaran hari ini, boleh dong di-share. Belajar mengubah koordinat Mm-mm. ke Lalu? mengubah koordinat ke atas dan ke bawah, Oke. terus mengubah koordinat ke kanan dan ke kiri. Oke, mengubah koordinat ke kanan, atas, bawah, dan juga ke kiri ya, seperti yang Kaleb bilang tadi. Oke, kalau gitu, thank you Kaleb. Betul banget yang Kaleb bilang. Ya. Betul banget kita belajar mengenai koordinat. Gimana cara kita mengubah positioning dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kalau gitu aja Kaleb, terima kasih banyak sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya. Itu aja, thank you Iya. Kaleb, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat malam, terima kasih. Dadah. Selamat malam, Kak. Malam, terima kasih.